Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita tentang Kitabul Fitan ini masih dalam bab Nuzulul Fitani Kamawaqi'il Qatari. Terjadinya fitnah itu seperti turunnya hujan yang deras. Dan pembahasan dari bab ini menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah itu dan sangat sulit orang untuk bisa menyelamatkan diri darinya. Namun walaupun demikian, tetap kita sebagai seorang muslim untuk benar-benar menjauhi fitnah itu dengan segala jenisnya, menjauhi segala sarananya atau hal-hal yang bisa memunculkannya. Dan pembahasan terakhir kita dalam bab ini adalah fitnah, yaitu bila terjadi pertikaian di antara kaum muslimin sampai disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata seorang itu mendapati dahsyatnya fitnah tersebut adalah dia i'tizal, dia menyingkir dari fitnah itu, tidak berusaha untuk menjatuhkan dirinya ke dalam fitnah tersebut. Dan andai kata fitnah itu sampai pada tempatnya, walaupun dia saat itu lebih baik menyibukkan diri dengan hewan ternaknya, ya, andai kata dia fitnah itu sampai kepadanya, sebaiknya dia memecahkan atau merusak senjatanya agar tidak menjadikan dirinya terlibat dengan fitnah, yang mana fitnah ini dengan keterlibatan dirinya ke dalamnya akan semakin besar. Ini pembahasan terakhir yang kita bahas. Saya ingin menyudahi bab ini. Inti dari bab ini adalah bahwa dari pembahasan terakhir, ketika terjadi peperangan karena fitnah, maka telah disepakati oleh para ulama bahwa pertikaian atau pertempuran atau peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin karena fitnah, sepakat para ulama yajibu i'tizaluhu, mau tidak mau wajib di antara kaum muslimin untuk menjauhinya. Ini fitnah, ya, wajib untuk menjauhinya. Dan kita akan bahas nanti pada bab selanjutnya. Adapun peperangan fitnah yang ditujukan untuk memerangi orang-orang khawarij, orang-orang penentang penguasa, orang-orang yang ingin mengkudeta, maka upaya memerangi mereka, para pengkudeta itu, tidak bisa untuk kemudian kita tinggalkan. Artinya kita harus meredam mereka. Peperangan yang dimaksud adalah untuk meredam, ya, untuk meredam agar mereka menghentikan langkahnya, menghentikan niatannya, karena apa yang mereka lakukan itu adalah perkara yang telah keluar dari syar'i. Dan apa yang mereka lakukan itu akan berdampak jauh lebih buruk bagi keadaan kaum muslimin dalam berbangsa dan bernegara. Lihat apa yang terjadi
di Syria, yang terjadi di Maroko, di Aljazair, ya, di Libya, di Mesir, ya. Semua apa? Lantaran mereka kaum muslimin tidak sabar menghadapi berbagai macam fitnah yang muncul di sana. Lalu kemudian mereka dengan ambisi, dengan nafsu, dengan pola pikir mereka tanpa melihat bagaimana kaidah syar'i yang mengatur masalah-masalah tersebut. Ketika fitnah terjadi, bagaimana sikap rakyat atau sikap manusia pada umumnya, mereka keluar dari aturan tersebut, maka yang terjadi apa? Perkara yang jauh lebih buruk. Kita enggak menyangka Syria bisa hancur seperti itu. Kita mengingkari adanya kemungkaran yang ada, bukan kepada itu. Tapi bukan kemudian pengingkaran terhadap kemungkaran yang ada itu malah menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Berapa banyak nyawa melayang, berapa banyak wanita-wanita yang sudah tidak bisa dipertahankan kehormatannya, berapa banyak orang-orang kehilangan keluarganya, ya, bangunan-bangunan, ya, yang telah dibangun demi kemaslahatan kaum muslimin hancur, ya, hancur. Na'udzubillah min dzalik. Kita ambil pelajaran. Dan negeri kita ini mustahdaf. Negeri kita ini mustahdaf. Apa arti mustahdaf? Negeri kita ini adalah salah satu negeri yang menjadi target. Negeri kita ini adalah negeri yang memang menjadi target. Kita harus waspada. Kita jangan terpancing. Aturan syar'i tidak membolehkan kita bagaimanapun juga untuk kemudian mengkudeta pemerintah. Ada satu bab yang pernah saya ungkapkan di sini, dan mungkin perlu diadakan tentang satu tema ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Mungkin dalam bentuk daurah yang patut untuk kemudian kita ungkapkan ke khalayak. Agama ini adalah nasihat. Dan supaya umat tahu bahwasanya di sini bukan tempatnya teroris. Walaupun grand design yang dibuat oleh tukang fitnah, mengatakan radikalisme itu berangkat dari sebuah proses radikalisasi yang mengambil ajaran dari pembelajaran kitab tauhid. Ini adalah bentuk tuduhan yang tidak berdasar. Wallahi kita akan menghakimi orang ini di hari kiamat. Kita akan minta kepada Allah agar Allah menimpakan musibah orang. Dan kita doakan semoga orang yang mengkhianati kaum muslimin yang pelajari tauhidnya ini dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dia dan orang-orang yang mendukungnya, dan dihinakan, bahkan dihancurkan semua organisasinya oleh Allah taala. Karena dia telah menghalangi orang untuk bertauhid. Justru tauhid yang menjadikan kita mengekang diri. Justru tauhid yang menjadikan kita ini tidak berani berkata-kata yang mungkar, berdusta. Ya, antum lihat bagaimana kerusakan orang Arab jahiliyah. Kerusakan mereka parah. Tapi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membenahi keadaan? Dakwah tauhid. Kita lihat perubahan masyarakat dari keadaan yang tadinya mungkar menuju kepada keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih ma'ruf. Bahkan mereka lebih bisa istiqamah, terpanggil jiwanya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan hakikat jadi dirinya sebagai hamba Allah. Dari mana? Pembelajaran tauhid. Kita mengenal diri kita, kita mengenal Allah Azza wa Jalla, kita mengenal Nabi kita mengenal agama kita dari pembelajaran tauhid. Antum lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal
ke Yaman. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam wasiatnya? Innaka ta'ti aqwaman min ahli al-kitab faltakun awwalu ma tad'una ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hai Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Jadikan dakwahmu yang pertama kali untuk mereka adalah ajakanmu kepada syahadat la ilaha illallah. Bagaimana mungkin orang akan bersyahadat kalau enggak mempelajari maknanya, meyakini isinya, kemudian berkomitmen dengannya? Coba Rasulullah wasiatnya kepada Mu'ad untuk menegakkan tauhid pada mereka. Bila tauhid setegak, apa kata Rasulullah? Fa in ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu dalam masalah ini, apa itu? Fa akhbirhum anna Allah aujaba 'alaihim khamsa salawatin fil yawmi wa lailah. Beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan untuk mereka salat sehari semalamnya 5 kali. Kalau mereka mentaatimu, artinya ini sudah terlaksana. Selanjutnya ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat, diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Lihat step by stepnya yang disebutkan Rasulullah SAW. Pertama, tauhid. Islam itu tauhid. Kalau ada orang yang mengatakan kita berdakwah kepada Islam tidak mengajarkan tauhid, berarti dia sama dengan tidak mengajarkan Islam. Kalau ada orang mengatakan akar paling utama yang menyebabkan orang terjerumus dalam radikalisme adalah ajaran tauhid, orang itu pendusta. Kalau ada orang muslim mengatakan seperti itu, orang itu munafik. Orang itu munafik. Ya. Dari mana ajaran tauhid ini radikal? Kalau kemudian ajaran tauhid tidak diajarkan karena ini radikal, ya akhi, berarti Anda sama saja mencabut Islam dari ruh orang muslim. Dan ini sudah mulai menjadi proyek nasional. Saya katakan kepada antum, sudah menjadi proyek nasional. Bisikan satu orang, ya. Deradikalisasi yang dimaksud adalah hancurkan pembelajaran tauhid. Coba. Sehingga muncul apa? Islam tapi ke kuburan, Islam tapi ke gereja, Islam tapi ke pura. Ya. Islam yang penting songkok putih atau songkok hitam, pakai baju muslim, pakai sarung, salat 5 waktu, puasa Ramadan, hanya formalitas. Tapi esensi, identitas sebagai seorang muslim yang Allah katakan apa? Yaitu hendaklah mereka menyembahku, yaitu mentauhidkan aku, sudah tidak ada lagi. Bagaimana mungkin kita bisa menilai seorang itu seorang muslim kalau tauhidnya sudah tidak ada? Seorang berzina insya Allah akan bertobat kalau seandainya dia orang bertauhid. Orang meninggalkan sholatnya akan bertobat kalau dia seorang muwahhid. Orang yang mencuri akan bertobat kalau dia seorang muwahhid. Orang yang pembunuh, dia akan bertobat ketika dia seorang muwahhid. Asal muasal orang itu mengenal dirinya, siapa dia di muka bumi ini, ya, dan apa kewajiban dia di bumi ini, kepada siapa dia menghamba, mengagungkan satu zat, yaitu Allah Azza wa Jalla, dari tauhid. Ini perlu dicamkan. Kalau ada intel di sini, kabarkan pada pimpinannya. Ya, kabarkan dakwah tauhid penyelamat umat ini, dakwah tauhid penyelamat negeri ini. Belanda hengkang dari kita karena Allahu Akbar. Para pejuang-pejuang itu memerdekakan kita di Belanda karena tauhid. Katakan dalam pada pimpinan-pimpinan itu. Kita ini juga berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa. Capek. Kita nggak makan uangnya bank rakyat. Kita mencari kerja sendiri. Kita berusaha mencerdaskan umat, mengajak umat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tulus.
Semua pejuang kita orang-orang muwahhid. Ingat, negeri kita ini mustahdaf. Negeri kita ini memang ingin dikoyak. Antar kaum muslimin akan dibuat perang. Ada pemainnya, ada orang-orang atasannya, dan sayangnya mereka yang ada dalam dunia formalitas yang memberikan keamanan, jaminan keamanan pada kaum muslimin bodoh tentang Islamnya. Ini yang saya sayangkan. Darah, masalahnya darah kaum muslimin. Ini masalah darah. Kita mengkaji kitab tauhid, kita mengkaji kitab seperti ini untuk menyelamatkan negeri ini. Jangan sampai darah seorang muslim, jangankan darah seorang muslim, darah anak bangsa ini, siapa mereka, meskipun mereka non muslim, orang-orang yang muahad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah, man qatala muahadan lam yajid ra'iyatal jannah. Siapa yang membunuh orang non muslim yang terikat sama orang muslim untuk bahu membahu, hidup berdampingan, menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan, keamanan, kesentosaan. Saya membunuh orang seperti itu, dia akan mencium sebenarnya surga. Muncul formulasi terbaru ketika kita mencerdaskan umat untuk mengenal Allah Azza wa Jalla menjadi seorang muwahhid. Ternyata radikalisasi di awalnya dari tauhid. Ini penelitian orang mana ini? Penelitian dari mana? Mana bentuk penelitiannya? Kenapa kesimpulannya seperti itu? Pertemuan di Bali kemarin, ya, dengan seluruh perguruan tinggi, pokoknya mengajarkan tauhid itu biang radikal. Dari mana? Ya. Nyawa umat Islam sekian juta mayoritas digadaikan untuk sebuah ungkapan seperti itu. Bukankah yang memerdekakan kita ini dari pembacaan adalah mereka-mereka kaum muslimin? Darah mereka rela dikorbankan karena ingin menjadikan umat ini merdeka, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi budak, tidak lagi menyembah pada manusia. Bagaimana mungkin kita bisa menolak PKI kalau kita enggak mempelajari tauhid? Tidak akan mungkin bisa bersanding antara tauhid dengan ateis. Tidak akan mungkin, abadan, selama-lamanya. Kalau tauhid ini dihancurkan, ya sudah. Tidak ada identitas yang patut kita sandang sebagai seorang muslim. Karena Islam adalah tauhid. Memperbaiki umat, menyelamatkan umat dari tauhid. Rasulullah merubah tatanan masyarakat dari jahiliyah kepada masyarakat yang betul-betul memiliki wibawa dari tauhid. Tauhid justru akan semakin mengangkat wibawa negeri ini. Keberagamannya akan terjaga, kesatuannya akan terjaga, karena tanggung jawab seorang muslim bukan pada manusia, tapi pada Allah Azza wa Jalla. Yang itu aturan mainnya sudah sempurna agama ini. Bagaimana hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, baik dia sebagai pribadi, baik dia dalam keluarga dengan keluarga yang lain berupa tangga, baik dia dalam sebuah bangsa dengan bangsa yang lainnya, akan kokoh bila tegak di atas tauhid. Bila tauhid ini hancur, jangan percaya pada ucapan orang seorang yang tauhidnya hancur. Allah dia jual, apalagi Anda. Allah dia gadaikan, apalagi Anda. Ya. Tidak ada yang dia takutkan. Ibadahnya hanya formalitas. Tetapi nilai esensi ibadah itu kepada siapa dia bersujud, kepada siapa dia berpuasa, tidak ada. Karena tauhidnya sudah terkikis. Dia akan dengan mudah untuk kemudian dalam rangka menghormati orang lain,
dalam ibadah mereka, dia gadaikan itu Allah Azza wa Jalla yang katanya dia menghamba bersujud kepadanya, dia akan gadaikan dengan dia masuk ke dalam gereja berdoa bersama. Apakah ini kan konsep baru yang dahulu belum pernah dikenal oleh bapak-bapak nenek moyang kita, belum pernah dikenal oleh kaum salaf, juga belum dikenal. Ya. Bahkan ketika konsep ini muncul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad ta'budu alihatan sanatan wa na'budu ilahaka sanah. Hai Muhammad, engkau sembah ke Tuhan kami 1 tahun, kami akan menyembah Allah 1 tahun kemudian sebagai timbal jasa. Ya. Sudah, kita enggak usah bertikai. Kau masuk kepada agama kami, sembah Tuhan kami 1 tahun, kami akan sembah Tuhanmu 1 tahun. Apa yang terjadi? Allah menurunkan surah Al-Kafirun lengkap langsung. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah Allah yang aku sembah. Wala ana a'budu ma abattum, dan aku bukan penyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah Allah yang aku sembah. Lakum dinukum waliya din. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dalam masalah iman sendiri-sendiri, dalam muamalah saling membantu. Jelas Islam ini. Ya. Baik. Jadi dalam pertikaian di antara kaum muslimin ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Bila pertikaian itu pertikaian fitnah, ya, antara 2 kelompok yang berseteru, kita nggak perlu untuk kemudian ikut di dalamnya menambah kacauan yang ada. Kita itu tidak perlu ikut-ikut, apalagi kita yang awam. Ya, ini masalah fulan dengan fulan, tidak perlu ikut-ikut sudah. Ya, bukan wilayah kita belajar. Apalagi kemudian sambil membawa jamaah, membawa ormas, tidak usah ikut-ikut. Karena hubungannya dengan darah kaum muslimin. Hubungannya adalah rusaknya tatanan keamanan, ketentraman, ketertiban dan semacamnya. Tetapi terhadap fitnah kaum Khawarij, orang yang memberontak, yang ingin menggulingkan penguasa, maka kita sebagai rakyat harus mengingatkan mereka. Tidak boleh adanya sebuah kudeta pada pemerintahan yang sah. Yang pernah saya bawakan hadis di sini, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, apa kata Rasulullah? Inna khiyara immatikum, sesungguhnya sebaik-baik penguasa kalian, alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, adalah penguasa yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, penguasa yang kalian doakan dan mereka juga mendoakan kalian. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita penguasa, ya, pemimpin seperti dalam hadis yang Rasulullah sebutkan. Kita cintai mereka, mereka mencintai kita. Kita doakan mereka, mereka mendoakan kita. Ini sebaik-baik pemimpin kalian, kata Rasulullah. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa inna syirara immatikum, seburuk-seburuk penguasa kalian, yang paling buruk, alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, adalah penguasa yang kalian benci, mereka juga benci pada kalian. Tidak nyambung antara penguasa dengan rakyat. Ada gap yang jauh, saling membenci, tidak ada komunikasi. Ya, bahkan kata Rasulullah, wa tal'anunahum wa yal'anunakum, mereka melaknat kalian, laknat mereka, mereka balas melaknat kalian. Apa yang bisa kita harapkan dalam keadaan seperti ini? Tidak ada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari kondisi seperti ini. Mendengar apa yang dikatakan Rasulullah SAW tadi, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf, apa tidak sebaiknya kita perangi mereka dengan pedang, Rasulullah? Apa tidak sebaiknya kita perangi mereka dengan pedang? Coba, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW,
dalam kondisi ketika mereka dihadapkan mendapatkan penguasa pemimpin yang terburuk. Tidak ada cinta pada diri mereka, tidak mencintai penguasa, mereka juga tidak mencintai rakyatnya. Bahkan yang muncul, rakyat melaknat, penguasa pun juga melaknat, sehingga melaknat. Coba kata sahabat ini, ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf? Apa tidak sebaiknya kita perangi mereka dengan pedang, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Jangan. Jangan. Ini apa ucapan sahabat ini? Apa tidak sebaiknya kudeta? Apa kata Rasulullah? La, jangan. Ma qamu fikumus salah. Selama mereka menegakkan salat bersama kalian, jangan kalian berbuat demikian. Apa kata Rasulullah? Wa idza ra'aitum ma takrahuna min wulatikum, bila kalian melihat apa yang kalian benci dari penguasa kalian, fakrahu amalahu, silakan benci itu. Tapi ingat, wala tanza' yadan an ta'atin, jangan pernah kalian mencabut ketaatan kalian, kesetiaan kalian kepada penguasa kalian. Ya, dan ini sudah saya terangkan di sini. Dan ini sudah saya terangkan. Akan lebih baik lagi bila kemudian membahas ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Dari sini kaum muslim akan tahu bagaimana dia berislam. Ad-dinu an-nasihah. Islam itu adalah nasihat. Bila dia di dalam Islamnya tidak mengandung nasihat, tidak menjalankan nasihat, maka berarti agamanya pun tidak ada pada dirinya. Dia akan tetap berstatus sebagai seorang muslim bila nasihat itu yang diajarkan oleh Islam ada pada dirinya, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Syekh bin Baz mengatakan an-nasihat di sini adalah al-ikhlas was-sidqu, ketulusan, kejujuran, ya, bila ghishin, tanpa adanya kecurangan, ya, tanpa adanya kecurangan, wala khianatin, tanpa adanya pengkhianatan, kata beliau. Ya, antum tahu Syekh bin Baz yang ngomong seperti ini, yang berusaha untuk menyadarkan umat, dituduh pula siapa yang belajari pemikiran Syekh bin Baz teroris. Siapa yang pelajari pemikiran Ibnu Taimiyah teroris. Siapa yang mempelajari pemikirannya Abdullah Bapak Syekh Muhammad Abdul Wahab teroris. Siapa yang mempelajari bukunya, ya Allah, yang disebutkan tiga itu. Kemudian siapa yang mempelajari bukunya Sayyid Qutb teroris. Kita nggak ngomong kalau masalah Sayyid Qutb, jelas banyak khalalnya, ya. Jadi masalahnya menyamakan Sayyid Qutb dan yang semisal dengannya, disamakan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disamakan dengan Ibnu Qayyim, disamakan dengan Syekh bin Baz, disamakan dengan Umar bin Wahab. Ini seperti kita menyamakan antara petis sama tai ayam. Ya, nggak bisa dibedakan oleh mereka. Ya, akhi, ini petis, ada manfaatnya, enak kalau dimakan. Ini tai ayam. Warna bisa sama, tapi hakikat berbeda. Lihat, bila analisa salah, musibah. Dan ini PR kita semua, ya ikhwan. Kita dihadapkan dalam fitnah. Maka saya minta pada antum semuanya, jangan memperburuk dakwah kita ini dengan akhlak kita yang buruk. Jangan menambah PR kita dengan tingkah laku kita yang tidak senonoh, tutur kata kita yang tidak terjaga. Hiasi lisan dan akhlak kita dengan akhlak yang mulia. Dakwah ini berat, zaman sekarang lebih-lebih. Yang hasad banyak, yang iri banyak karena keberhasilannya. Di antara ilmu, orang-orang yang tahu tentang kebenaran dakwah ini, mereka tetap memerangi. Kenapa? Karena hasad. Karena hasad.
Jangan dikira mereka tak tahu. Tahu. Ahli ilmu tahu. Orang yang berilmu tahu. Orang alim itu tahu kalau dakwah ini hak. Tapi mereka tidak mau. Karena hasad. Ya. Karena hasad. Makanya ketika Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan bukan jalannya orang-orang tersesat ya Allah. Yang kita minta kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari sifat ini. Siapa orang yang dimurkai? Yahud. Siapa orang yang tersesat? Orang Nasrani. Jadi para ulama yang menafsirkan tentang ayat ini, siapapun di antara ulama Islam atau di kalangan kaum muslimin yang mengetahui yang hak kemudian dia tutupi, maka dia punya sifat seperti orang Yahudi. Mereka dimurkai karena mereka tahu tapi nggak mau menjalankan, nggak mau mendakwahkan. Kenapa? Hasad. Hasad. Bukan tidak tahu, karena hasad. Fanatisme golongan, ingin mencari jabatan, mencari keuntungan duniawi. Ya. Sekarang apa salahnya orang mendakwakan tauhid? Apa salahnya? Apa salahnya orang mengatakan la ilaha illallah, jangan menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, jangan bertawakal kecuali kepada Allah, jangan meminta kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, jangan berdoa meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, jangan beristighatsah kecuali hanya kepada Allah. Apa salahnya? Tuh ini makna la ilaha illallah, dan memang harus demikian. Sementara itu tempat-tempat religi walaupun dipasang tidak boleh meminta kepada selain Allah, dipasang plakat seperti itu kecil, mungkin 30 cm kali 10 cm kali 30 cm, tertulis seperti itu, orang masih bisa membaca. Itu satu. Yang kedua, katakan mereka membaca, pahamkah maknanya mereka? Ketika mereka dihadapkan pada makam, yang makam itu dikeramatkan, yang mereka kalau minta sambil goyang-goyang apa? Mesanya, megang-megang bakarnya sambil megang begini-begini. Siapa yang bertanggung jawab kepada Allah atas keadaan mereka seperti itu? Apakah Anda yang melarang pelajaran tauhid? Adakan penelitian mana yang lebih merusak, ajaran tauhid ataukah wisata religi? Adakan penelitian mana yang lebih minta kepada Allah, ajaran tauhid, apakah mereka yang pelesiran ke tempat wisata religi? Mana yang lebih meminta kepada Allah? Ini ikhwan, dari kitab yang kita baca ini saya ingin membawa kita ke dalam kondisi nyata kita. Tantangan kita ke depan berat. Konsep pendidikan diarahkan kepada pendangkalan tauhid, baik dari level bawah sampai lebih-lebih level perguruan tinggi. Kita hanya berdoa semoga Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan umat Islam di sini. Maka PR yang besar ini jangan diperparah. Dengan kemudian Idul Fitri itu orangnya kasar-kasar, jangan. Ya. Buat kesan kita ini adalah umat yang lembut. Buat kesan kita ini murah senyum. Buat kesan kemana kita ketemu assalamualaikum, gampang menyampaikan salam. Tidak salahnya. Lewat warung assalamualaikum, waalaikumsalam. Urusan mereka, warungan tanpa sholat, urusan mereka dengan Allah Ta'ala. Yang penting mereka punya hak. Makanya ad-dinu an-nasihah perlu dibahas di sini, agar kita tahu bagaimana kita bersikap sebagai seorang muslim terhadap sama muslim yang kita mungkin hanya menyampaikan salam di antara kita sendiri, sedangkan pada muslim yang lainnya, yang awam, yang jauh, yang mungkin mereka belum tersentuh dakwah, kita nggak menyampaikan doa pada mereka padahal mereka muslim.
Ini penting, kawan. Agar apa? Kita yang belajari tentang masalah fitnah ini, yang fitnah ini datangnya seperti hujan. Antum tahu hujan? Kemana antum bisa menghindar dari hujan? Berteduh masih kena cipratan. Yang mana di antara penjelasan para ulama ini seperti di antaranya adalah pertikaian di antara kaum muslimin, pertikaian fitnah. Dan ini ada dan bisa terjadi pada siapa saja. Tidak hanya pada skup besar makro, bisa pada skup mikro. Ya. Ayo, ini namanya kita sedang memahami atau menghayati materi yang kita kaji. Jangan sampai kita menjadi pendukung fitnah, ya akhirnya fitnah semakin menganga. Sudah, nggak usah, ya nggak usah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas tentang perkara bab selanjutnya, yaitu bab idza tawajjahal muslimani bisayfihima. Pembahasan tentang bila kedua kelompok atau dua orang muslim saling berhadapan dengan senjata mereka. Dari bab ini menunjukkan bahwasanya pertikaian itu sudah tinggal menunggu hitungan detik. Karena babnya sudah mengatakan idza tawajjahal muslimani bisayfihima. Bila ada dua orang muslim saling berhadapan dengan pedang mereka. Ini fitnah. Dan ini pun bab bisa mewakili kelompok. Bila dua kelompok kaum muslimin saling berhadapan dengan senjata mereka. Ini pun kemudian bisa dalam skup makro antara sebuah negara muslim dengan negara muslim, tapi bukan wilayah kita itu. Kita bahas yang wilayah kita. Antara pribadi atau mungkin kelompok, keluarga, masyarakat yang mungkin kita bisa mencegah kemungkaran itu. Baik. Bagaimana penjelasannya? Azan? Iya, azan dulu.
Baik, kita lihat bab ini. Bagaimana bab ini membincangkan kepada kita dan bagaimana pemahaman yang disampaikan oleh agama yang mulia ini kepada kita dalam masalah fitnah yang muncul dari dua orang yang sudah berhadapan dengan senjata mereka. Disebutkan Anil Ahnaf bin Qais. Disebutkan dari Ahnaf bin Qais, ini hadis riwayat Muslim karena pembahasan kitab Sahih Muslim tentang bab fitnah. Andai kata sekali lagi kitab ini dibahas oleh seluruh ulama, maka aman. Tidak perlu adanya serbuan masjid atau semacamnya, ya pengajian ini tidak perlu. Karena kitab ini tidak pernah dibahas. Ya sudah, karena nggak paham akhirnya musibah. Sebutkan Anil Ahnaf bin Qais qal kharajtu wa ana uridu hadzal rajul. Katanya Ahnaf bin Qais, aku keluar dan aku menginginkan orang ini. Ya. Falaqiyani Abu Bakrah. Maka saat itu aku bertemu dengan Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat mulia. Abu Bakrah kemudian menegur Ahnaf. Aina turidu ya Ahnaf? Mau kemana anda wahai Ahnaf? Ahnaf itu ingin memerangi siapa? Orang yang memerangi Ali. Kata Abu Bakrah, mau kemana engkau? Uridu nasra bani ammi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menolong, membantu anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang maksud? Ali bin Abi Thalib. Karena ada fitnah, ya, pertikaian antara Ali dengan Aisyah. Dan pertikaian itu bukan karena nafsu, hawa, dendam, tapi karena ingin menegakkan al-haqq atas takwil, artinya atas pemahaman yang mereka pahami. Kelompoknya Aisyah dengan pendukungnya ingin supaya yang membunuh Utsman segera diadili. Kelompoknya Ali punya pola pikir yang lain. Akhirnya bersetegang sampai kemudian terjadi dua kubu. Disitulah kemudian bermain yang namanya Khawarij untuk semakin memperkeruh keadaan. Muncul pula kelompok seberang, yaitu Syiah yang menyatakan pendukung loyalitas Ali, bahkan sampai kemudian menuhankan Ali. Kita tinggalkan ini. Kita lihat hadisnya. Katanya Abu Bakrah, ya Ahnaf, wahai Ahnaf, irji', pulanglah engkau. Tidak usah engkau teruskan niatmu itu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawajjahal muslimani bisayfihima." Bila ada dua orang muslim saling berhadapan dengan menghunuskan kedua pedangnya, fal qatil wal maqtulu finnar, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, ya, sekali lagi, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh, dua-duanya masuk neraka. Qala faqultu aw qila ya Rasulullah. Nah, kata Abu Bakar saat itu, aku berkatanya kepada Rasulullah, menceritakan kisahnya dengan Rasulullah. Ini diceritakan bersama Ahnaf.
Aku katakan saat itu, ya Rasulullah, hadzal qatil, yang masuk neraka itu yang membunuh. Fama balul maqtul, kok bisa yang dibunuh atau yang terbunuh juga masuk neraka? Apa jawaban Rasulullah? Innahu qad arada qatla sahibihi. Dia masuk neraka pula karena sebenarnya dia juga ingin membunuh lawannya. Cuma kedahuluan. Makanya dalam perseteruan dua orang muslim, yang itu perseteruan bukan karena sebuah takwil atau sebuah hukum, ya, tapi perseteruan hawa nafsu. Iki pokoknya bukan kelompokku, sikat. Ya. Maka perseteruan seperti ini, atau mereka karena dunia atau karena nafsu yang mereka ini memiliki, pertikaian seperti ini, baik yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sehingga penjelasan para ulama, idza taqatal muslimani, maka bila ada dua orang muslim saling bertikai, fadaraba kullu wahidin minhuma bisayfihi, lalu kemudian setiap orang di antara mereka menikam atau menyabet lawannya dengan pedangnya, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh maupun yang terbunuh adalah tempatnya di neraka. Qala ulama, para ulama berkata, idza lam yakun lahum ta'wilun mu'tabar, itu bila mereka tidak memiliki sebuah alasan terhadap sebuah pendapat yang mu'tabar. Kan kebanyakan enggak seperti itu. Kebanyakan pertikaian yang terjadi antar kelompok, antar dua orang, bukan sebagaimana yang terjadi pada masanya Ali dengan Aisyah. Maka perkara Ali dengan Aisyah tidak masuk dalam hadis ini. Perkara yang terjadi pada perang Siffin, perang Jamal, tidak masuk dalam ungkapan hadis ini. Ya. Adapun yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah kamu jangan memasukkan dirimu ke sana. Ya. Masing-masing mereka punya hujah. Lah kamu ngapain? Kok menambah? Itu bukan karena hawa nafsumu. Jangan masuk ke situ, pulang sudah. Jangan-jangan kita kemudian mati malah kemudian masuk neraka. Kalau membunuh mungkin karena alasan membunuh. Kalau terbunuh, apa alasannya kok bisa masuk neraka? Ternyata sama-sama berusaha untuk membunuh. Sehingga mazhab Ahlussunnah adalah ihsanud dhanni bis sahabah. Mazhab Ahlussunnah adalah menjalankan husnudzan kepada para sahabat, wa'tiqadun annahum udul, dan meyakini bahwasanya para sahabat itu orang-orang yang adil. Makanya kalau ada kemudian fitnah dari orang-orang Syiah, ya, sahabat itu semuanya kafir, buktinya apa? Di antara mereka perang sendiri. Ini fitnah mereka loh ini. Fitnah mereka. Jangan didengar. Ya. Kalau kita baca sejarah pertempuran Siffin dan Jamal, Ali tidak berusaha untuk membunuh Aisyah. Bahkan Ali melindungi Aisyah dari hujaman orang-orang yang ketiga yang menyusup di barat kaum muslimin untuk membunuh Aisyah. Andai kata itu ontanya tidak dipek, lututnya tidak disebet oleh Ali, yang menjadikan onta turun, mungkin Aisyah akan menjadi sasaran empuk. Ini salah satu bukti bahwasanya perselisihan di antara mereka bukan karena nafsu atau perselisihan sebagaimana yang banyak dipertikaikan oleh manusia dalam perkara dunia, tidak. Sehingga jangan pernah kita kemudian berseudon pada sahabat. Sahabat semuanya adil, saling mencintai. Ya, iman kita nggak bisa dibandingkan dengan iman para sahabat. Yang kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Walau anfaqta mithla uhudin dhahaban
ma balaghta darajatahum wala nasiba. Ya, la ma balaghta mudda hadim walau nasiba walau nisfa. Kalian tidak bisa kemudian, jangan kalian mencela sahabatku walaupun kalian menafkahkan emas sebanyak gunung Uhud. Yang pernah umrah mungkin tahu sejauh mana bentangan gunung Uhud itu, berapa kilo. Ya, lihat gunung Uhud, bukan gunungnya kecil itu Jabal Rumat namanya, bukit pemanah. Gunung Uhud itu yang tebing wakeh itu, ya, hitam dari timur ke barat atau dari barat dari utara, saya nggak tahu mana arahnya, pokoknya besar itu. Berapa kilo itu bentangannya, lupa saya, sekian kilo pokoknya bentangannya. Dan tidak mungkin kita punya emas seperti itu, mustahil. Dan tidak mungkin kita kalau punya emas seperti itu punya iman seperti ini. Ya, bener enggak? Bener enggak? Tadi yang muncul congkak, sombong. Apa kata Rasulullah? Jangan kalian celah sahabatku. Kalau seandainya kalian menafkahkan seperti gunung Uhud emas, kalian tidak akan mungkin bisa menyamai nafkah mereka emas atau sedekah mereka emas sejumlah bentangan mut tangan mereka atau separuhnya. Gak mungkin. Ini menunjukkan tingginya derajat sahabat, tingginya iman sahabat, ya, tingginya iman para sahabat. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Membaguskan atau berbaik sangka kepada para sahabat dan memiliki keyakinan bahwasanya sahabat itu adalah orang-orang yang adil. Wa annahum ma qatalul dunya, dan bahwasanya mereka tidak pernah bertikai berperang karena dunia. Wala li syahwat, tidak pernah berperang karena syahwat. Wa inna ma qatalu an ta'wilin, karena melainkan mereka memerangi karena sebuah pemahaman, ya. Wa idza yataqada kullu wahidin min at-tarafaini anna mukhalifi baghin yajibu qitaluhu liyarji' fahum muta'awwilun. Yang mana mereka meyakini bahwasanya bila salah seorang di antara dua kelompok tadi itu menyelisih salah satunya, diperangi supaya kembali. Hanya itu, bukan untuk menumpas, bukan, tapi mengingatkan. Ini yang harus kita pahami. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama lagi mengatakan, ba'du musib wa ba'du mukhti. Bisa jadi antara sahabat itu ada orang yang benar, ada orang yang salah. Tapi ingat, al-musibu lahu ajran. Orang yang benar dalam ijtihadnya di kalangan mereka saat pertempuran terjadi mendapatkan 2 pahala. Al-mukhti lahu ajrun, dan orang yang salah pun bukan salah, tapi tetap mereka mendapatkan pahala. Pahalanya berapa? 1. Ya, li'annahum an ijtihadin qad iqtatalu. Karena pertikaian di antara mereka berangkat dari sebuah ijtihad. Apa ini? Kok bisa fitnah seperti ini? Ya. Bagaimana yang harus saya lakukan? Kalau tidak diselesaikan maka semakin besar. Nah, akhirnya muncul seperti itu. Maka hal seperti ini tidak bisa kemudian kita hukumi sebagaimana kita menghukumi perkara yang lahir di luar mereka. Antum lihat lagi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang para sahabat, naqulu fi haula, kita katakan tentang sahabat itu, wa nahwahum, dan selain mereka, yaitu di kalangan para sahabat itu, fi ma syajara bainahum, terhadap apa yang terjadi di antara mereka, imma an yakuna amalu ahadim sa'yan mashkura, bisa jadi perkara yang muncul dari mereka, dari perbuatan mereka tersebut masuk dalam perkara sa'yan mashkura, yaitu amalan yang patut disyukuri, au dzamban maghfura, atau dosa yang memang pasti diampuni oleh Allah Ta'ala. Ketika para sahabat bertikai itu kemudian redam, kemudian bersatu, tidak ada lagi pertikaian, hilang itu fitnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi pada diri mereka bisa jadi 2. Usaha yang patut disyukuri, alhamdulillah, dengan kejadian itu kemudian reda.
Atau mungkin enggak, itu dosa, munculnya keadaan seperti itu. Baik, dosanya pun dosa yang insya Allah semoga diampuni, selesai. Lihat bagaimana beliau membimbing kita untuk kemudian berhusnuzon kepada para sahabat dan tenang dalam berakidah. Ini orang tetap dituduh sebagai biang kerok teroris. Ya, coba bayangkan. Belum lagi wasiat-wasiat beliau yang lainnya. Hidupnya di penjara, yang nggak pernah nyuruh rakyat untuk berontak, nggak pernah. Tetap dituduh radikal. Aneh. Dari mana? Ketika Mongol nyerang, dia berperang bersama pemerintahnya untuk kemudian mengajak kaum muslimin membela pemerintah, menyerang menumpas Mongol. Ya sekarang dikatakan radikal. Aneh pokoknya. Di balik ini ada Syiah, lobby yang luar biasa. Antum harus paham siapa Syiah. Tidak akan ketemu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan orang yang mengatakan labbaika ya Husain. Abadan tidak akan ketemu. Camkan ini. Sejarah sudah membuktikan. Antum kalau bisa buku beli pengkhianatan Syiah. Herannya setiap kali cetak buku itu keluar selalu habis. Tidak muncul lagi. Muncul lagi, hilang di peredaran. Muncul lagi, hilang di peredaran. Modelnya ada gerakan Syiah yang juga mengendus kitab ini jangan sampai tersentuh oleh kaum muslimin. Pengkhianatan Syiah. Lihat, selalu Yaman Syiah, Syria Syiah, Libanon Syiah, Bahrain Syiah. Jangan dikira sini bukan Syiah. Ya. Akidah mereka selalu berusaha nasibi ini. Kalau sudah mereka bergerak tidak kenal bulu. Laki-laki, perempuan, tua, muda, renta, bayi, itu pahala buat mereka. Akidah mereka dibangun di atas dendam. Akidah mereka dibangun di atas dendam. Akidah kaum muslimin dibangun di atas cinta. Jangan pernah Anda kemudian mengatakan la ilaha illallah sama dengan orang yang mengatakan labbaika ya Husain. Orang Syiah lebih basah lisannya dengan mengucapkan labbaika ya Husain daripada mengucapkan la ilaha illallah. Coba bayangkan. Kau bisa Husain, istrinya Husain orang Persia. Ya, ujung-ujungnya mereka tetap mendewakan Persia. Nas'alullah salam fi rabbil alamin. Kata dia lagi, au ijtihadan qad ufiya li sahibi anil khata'. Atau perbuatan mereka adalah sebuah ijtihad yang kesalahannya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Falihada min usuli ahli ilmi, maka karena itu ya di antara usul ilmu, ya pondasi di antara usul agama ini, annahu la yumakkanu ahadun minal kalami fi haula'i biqadahin aw fi adalatihim wa diyanatihim bal yu'lam annahum udul mardiyun. Apa kata beliau? Di antara pokok akidah Ahlussunnah min usul ahli ilmi, itu pokok Ahlussunnah adalah bahwasanya tidak dibolehkan seseorang diberikan kesempatan atau kelonggaran untuk mencela sahabat. Ya, dalam keadilan sahabat, tentang keyakinan sahabat, ya. Bahkan yang harus diyakini adalah mereka sahabat itu adalah kaum yang udul, adil, mardiyun, mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Hadza manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. La yuqdafu fihim, tidak ada celah kepada para sahabat. Wa la yumakkan ahadun min an yaqda fihim, dan tidak boleh seorang di kalangan ahli sunnah wal jamaah punya kesempatan atau diberi kebebasan untuk mencela sahabat. Tidak ada. Bal hum udul mardiyun radhiyallahu anhum wa ardahum.
Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan sahabat itu adalah orang yang diridhai, sahabat itu adalah orang yang adil. Allah meridhai mereka, Allah meridhai pula amalan-amalan mereka. Ya, karena mereka para sahabat benar-benar menghibahkan diri mereka kepada Allah, memperjuangkan agama ini dengan jiwa dan harta mereka. Ya, maka beruntunglah kita bila kita benar-benar menjadikan pemahaman agama kita ini sebagaimana pemahaman para sahabat yang Allah katakan was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Orang-orang Islam pertama kali baik dari kalangan kaum muhajirin dan ansar serta orang-orang yang datang kemudian yang mengikuti kebaikan mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang datang kemudian ini. Ya. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridha pada mereka, mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Dan Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada, mereka di dalamnya, dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kesuksesan yang besar. Baik, ada pertanyaan, kita yang mulai belajar tauhid secara benar dan belajar memahami ajaran para salaf sehingga di lingkungan kita dimusuhi, di keluarga dikritisi, bahkan yang lebih parah di lingkungan masjid merasa sendiri karena tidak pernah diajak tegur sapa. Kemana akan mengadu? Ya kepada Allah. Antum belajar tauhid kok lupa Allah Ta'ala, ini ramai ini. Kemana kita mengadu? Ngapain ngadu pada manusia? Mengadu kepada Allah. Ya, alhamdulillah antum punya komunitas loh. Masih punya komunitas. Coba bayangkan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, ya, masa beliau wedus bentahun rame-rame gak kenal ceritanya. Ini kita kan menyembelih korban ini kan lantaran berkat dari dakwah tauhid yang ditegakkan oleh Nabiullah Ibrahim. Kalau beliau wedus, ya Allah, ingat kisahnya. Terlahir dari keluarga yang membuat patung, home industri patung. Coba, bener bapaknya itu membuat patung, home industri. Dia disuruh jual patung. Antum baca caranya. Untuk mentaati bapaknya dijual patung itu, tapi bukan kemudian patung berkat, patung ini enggak. Orang sekarang enggak jual gambar saya ini pak, foto berkah ini. La ilaha illallah. Dari mana gambar foto wong alim itu bawa berkah itu di mana? Hah? Di sini lah bedanya dakwah tauhid sama bukan dakwah tauhid. Lihat Ibrahim terlahir dari keluarga itu. Keluarganya bukan keluarga muahid, keluarga pengajak kepada kesyirikan, home industri sumber kesyirikan. Coba negur bapaknya marah, ya, ingatkan kaumnya, sampai kemudian tidak ada yang nolong, sendirian dia harus menghadapi seluruh umat di negerinya. Coba, kepada siapa mengadu? Kita belum dibakar pak. Ini Nabi Ibrahim dibakar. Ya jangan minta loh ya. Ustadz yang kon bakar, jangan. Enggak. Kepada Allah tidak ada. Dia tahu nggak ada yang nolong. Kalimatnya yang muncul kata Abdullah bin Abbas ketika dilempar ke dalam api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Perbanyak doa itu ikhwan. Ketika kita dalam kesempitan, berbanyak doa ini karena ini doanya para anbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kedesak pun baca doa ini. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah pelindung. Dialah sebaik-baik pelindung. Yakinkan dalam diri. Jadi jangan kemudian kepada siapa kita mengadu, ya kepada Allah. Ya,
Itu belajar tauhid. Ya, kepada Allah. Alhamdulillah kita masih punya komunitas. Keluarga kita bertauhid. Ya, saudara kita bertauhid. Anak-anak kita, istri kita bertauhid. Ada masjid tempat kita menjalankan tauhid, mempelajari tauhid. Kita mempelajari tauhid enggak dicemooh. Ya, tinggal kita yang harus merubah sikap. Jangan sampai jarak yang menganga ditambah oleh jarak kita yang menjauh, sikap kita menjauh, mendekat. Ya, mereka seperti itu karena nggak paham. Ya, mereka seperti nggak paham. Doakan, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk pada kaumku karena mereka tidak tahu. Ini doa Rasulullah ketika dilempari batu. Apa nunggu doa ini diucapkan nunggu dilempari batu? Kan enggak. Ya. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.